Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega Primaning Tias MPDI yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi pada siang hari ini bersama rekan saya, Mbak Haulah, untuk mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika dalam mata kuliah Pancasila. Baik, langsung saja. Pengertian Pancasila yaitu sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangi di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis, termuat pula di teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan, karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijakan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Lanjut. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara merupakan suatu kerangka nilai dan pandangan hidup yang mendasari interaksi sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian paradigma yaitu suatu sistem keyakinan atau cara pandang yang mendasari cara seseorang atau kelompok dalam memahami dan menafsirkan dunia. Ini mencakup pola pemikiran dan kerangka konseptual yang mempengaruhi tindakan dan keputusan. Paradigma dapat bervariasi dalam konteks yang berbeda, termasuk ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Secara teoritis, agar pengembangan ilmu pengetahuan itu mengkaji kembali paradigma ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain, ilmu harus mengkaji landasan ontologisnya. Lanjut ke macam-macam paradigma. Yang pertama ada paradigma politik, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik, berarti bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan politik di Indonesia. Kemudian macam-macam yang kedua ada paradigma budaya. Pancasila sebagai paradigma budaya merujuk pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks budaya Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kerangka filosofis dan moral yang membentuk identitas budaya, norma, dan praktik sosial masyarakat Indonesia. Ada beberapa aspek tentang paradigma budaya yang menjelaskan Pancasila sebagai paradigma budaya, yaitu yang pertama ada nilai-nilai universal, yaitu
yang mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan budaya lokal. Yang ketiga pendidikan dan penanaman nilai. Keempat penguatan identitas nasional. 5. Tantangan globalisasi, yaitu pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Yang keenam, implementasi dalam kebijakan publik Pancasila juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada paradigma pembangunan bidang ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, dalam membangun ekonomi, sistem dan pembangunan ekonomi didasarkan pada nilai-nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada moralitas ketuhanan pada sila pertama dan kemanusiaan pada sila kedua Pancasila, yang mana hal ini untuk menghindari persaingan bebas. Oleh karena itu, kita harus menghindari persaingan bebas dan monopoli yang mengakibatkan penderitaan manusia dan penindasan manusia terhadap sesamanya. Kemudian macam-macam paradigma yang selanjutnya, ada paradigma pembangunan sosial. Pancasila sebagai paradigma sosial mengacu pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam interaksi sosial, hubungan antar individu, serta dalam pengembangan masyarakat Indonesia. Kemudian macam-macam selanjutnya ada paradigma kehidupan antar umat beragama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kehidupan antar umat beragama, yang mana dalam konteks ini Pancasila berfungsi sebagai kerangka nilai yang mendorong toleransi, kerukunan, dan saling menghormati di antara berbagai agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, paradigma pembangunan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas spiritual manusia. Unsur jiwa manusia yaitu meliputi akal, rasa, dan kehendak. Akal adalah potensi spiritual manusia yang berhubungan dengan akal. Rasa adalah hubungan dalam bidang estetika dan berhubungan dengan bidang moral. Kemudian paradigma pembangunan bidang hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditandai oleh beberapa unsur pokok seperti pengakuan prinsip negara hukum dan konstitusi, prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut undang-undang, sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak dan menjamin persamaan derajat setiap warga negara. Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam UUD 1945, asas peradilan yang merdeka dan tidak memihak yang menjamin persamaan derajat setiap warga negara, yang mana menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Haulah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Nadia tadi. Langsung saja,
Pancasila sebagai paradigma reformasi. Makna reformasi secara etimologis berasal dari kata reformation, dari akar kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Proses reformasi harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana tujuan awal ideal para pendiri bangsa terdahulu. Inti dari reformasi adalah menjaga segala hal yang baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lalu, memperbaiki segala kekurangan, serta memulai pembaruan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pancasila, yang merupakan 5 prinsip yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia, akan lebih kuat jika diintegrasikan dalam sistem politik yang demokratis, yang secara otomatis menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Peran Pancasila dalam era reformasi harus terlihat sebagai paradigma dalam pemerintah. Artinya, Pancasila menjadi kerangka pemikiran bagi bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, yang berfungsi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga setiap langkah yang diambil harus selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan sebagai negara hukum, setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Kata paradigma berkaitan erat dengan cara berpikir individu, khususnya mahasiswa mengenai Pancasila. Kampus berfungsi sebagai tempat bagi mahasiswa untuk memperoleh ilmu dari dosen dan juga sebagai sarana pembentukan identitas diri. Kampus dapat dianggap sebagai miniatur negara yang dapat berkembang dengan baik jika pola pikir penghuninya positif. Di dalam kampus terdapat nilai-nilai politik, agama, ekonomi, dan hukum yang berkontribusi pada pembentukan karakter suatu negara. Mahasiswa juga merupakan calon pemimpin yang akan memimpin negara di masa depan. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan diamanatkan kepada generasi penerus untuk menjadi acuan dalam pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, penting bagi para pemuda, terutama mahasiswa, untuk memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus. Kampus adalah tempat di mana pola pikir mahasiswa terbentuk yang dapat menunjukkan apakah tindakan saat ini sesuai dengan amanat pendiri bangsa. Saat ini, nilai-nilai Pancasila tampak ternodai oleh tindakan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan di kampus ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah moral. Pancasila menjadi pedoman moral bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas di kampus. Mahasiswa dituntut untuk bersikap jujur, adil, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah ilmu. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mahasiswa harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila mendorong mahasiswa untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kemanusiaan.
Pancasila mendorong mahasiswa untuk mengembangkan rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam memajukan masyarakat. Yang keempat adalah kepemimpinan. Pancasila membentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab, jujur, dan berpihak pada rakyat. Mahasiswa diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan kepedulian sosial yang tinggi. Dan kesimpulannya adalah, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber inspirasi dan pedoman bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sistem etika, dan kehidupan manusia. Melalui nilai-nilai luhurnya, Pancasila dapat menjadi pilar pembangunan bangsa yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis, serta menjadi dasar dalam pengembangan berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan jika ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman silahkan disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.